يا حاجي محمد بخيتي 01 القرآن الكريم 00. تم بث فيديوهات نصر الله PPNM 22 من يونيو 2014 مدته 36 دقيقة و23 ثانية. نرجو الإذن بإعادة تحميل هذا الفيديو. نتقدم بجزيل الشكر لجميع الأطراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتابع المحاضرة حتى النهاية ونرجو أن تكون نافعة لنا جميعا. آمين. Dan kemudian rencananya sesudah kita menyelesaikan Asmaul Husna itu, kita akan membahas satu persatu mengenai surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dengan harapan kita dapat mengetahui kenapa surat itu dinamakan demikian, dan kita akan membahas sebagian ayat-ayat yang perlu kita bahas di dalam tiap-tiap surah itu nantinya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, nantinya kita insya Allah akan membicarakan tiap-tiap surah yang ada dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 kalau ada khilaf. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang tersebut dalam hadis Rasulullah tersebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man ahabba ay yuhibbahu Allah wa rasuluhu falyanzur fa in kana yuhibbul Quran fa huwa yuhibbullah wa rasuluhu. Barang siapa yang ingin bahwa dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia menengok kepada dirinya apakah dia cinta kepada Al-Quran. Bila mana dia cinta kepada Al-Quran, berarti dia adalah cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, la anta gduwa fata'allam ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya mi'ata rak'ah. Wahai Abu Dzar, sungguh kamu pergi dari rumah misalnya ke tempat pengajian. Kamu pergi, lalu kamu belajar di sana satu ayat dari Al-Quran. Satu ayat aja. Itu lebih baik bagi engkau daripada engkau di rumah sembahyang 100 rakaat. Nah, jadi harapan kita mendapat apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah ini. Kita pergi dari rumah kita ke tempat pengajian, mempelajari, membahas ayat demi ayat tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu membuahkan satu hasil yang lebih baik daripada 100 rakaat andai kata kita berada di rumah. Para muhibbin rahimakumullah, sebelum kita membicarakan surah-surah dan kandungannya atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, terlebih dahulu kita perlu wajib mengetahui tentang hurumatul Quran. Artinya kehormatan Al-Quran yang mesti dijaga. Rasulullah bersabda, Al-Quran afdalu min kulli syai'. Al-Quran itu lebih afdal dari tiap-tiap sesuatu, karena itu kalamullah. Faman waqqara al-Quran faqad waqqara Allah. Orang yang menghormati Al-Quran berarti dia menghormati Allah.
Wa man istakhaffa bil Qur'an, siapa yang memperinting, meremehkan dengan Al-Qur'an, istakhaffa bihaqqillah, berarti dia memperinting dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dulu yang perlu kita ketahui sebelum kita membicarakan tentang Al-Qur'an. Persiapan kita, bekal kita agar Al-Qur'an ini menjadikan syafaat bagi kita. Kalau kita bisa menjaga kehormatan Al-Quran itu. Para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu atau mutaakhirin, mereka menyimpulkan ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh orang yang ingin berhubungan dengan Al-Quran. Pertama disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, pertama, an la yamassa illa tahir. Ini termasuk kehormatan Al-Quran, bahwa seseorang itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci. Suci daripada hadas kecil atau besar, dan suci daripada najis. Kalau kita hendak menyentuh Al-Quran, tangan kita ini jangan sampai ada yang najis. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran mengatakan tidak menyentuh akan Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan suci tangannya daripada najis. Yang pertama di situ adalah tidak boleh dia menyentuh huruf-huruf Al-Quran. Kan Quran itu ada huruf-hurufnya dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kada boleh disentuh kecuali suci. Kada boleh disentuh juga kertas pinggirnya yang putih, yang kada bertuliskan apa-apa. Kada boleh juga disentuh itu kalau kita kada suci. Sama aja, lain bebinian kada betal begatuk belapik kain, namun ini lain kisahnya. Kada boleh misal belapik menjawab Quran kada mau, tetap kada boleh. Dan kada boleh juga kalau kita kada suci menyentuh kulit Al-Quran, lapiknya. Dan kada boleh juga kita kalau kada suci menyentuh kotak atau peti atau lemari khusus Al-Quran yang di dalamnya ada Al-Quran. Kada boleh juga kita menyentuh kecuali suci. Di masjid ada lemari khusus Quran, karena lemarinya Qurannya sebijiannya ada. Nah, kada boleh kita menyentuh lemari itu kalau kada berwudu. Kenapa? Karena itu lemari khusus untuk Al-Quran dan dalamnya ada Al-Quran. Tidak boleh menyentuh akan dia kecuali orang yang suci. Yang kedua, ayyunazzifa fahu minan najas wa min rihin karih, bahwa dia membersihkan mulutnya daripada najis dan daripada bau yang kada nyaman. Jadi kita pastikan sebelum membaca Al-Quran itu mulut kita ini suci. Kalau gusi kita berdarah, jangan membaca Quran. Mulut kita di dalam rongganya itu ada berdarah, ada najis, jangan hendak membaca Al-Quran. Karena itu pendapat ulama mengatakan hukumnya haram. Nah, sunat membersihi mulut daripada bau-bau yang kada baik sebelum kita membaca Al-Quran. Lalu seorang imam berkata, Yazid bin Abil Malik, inna afwahakum tariqun min turuqil Quran fatahhiruha wa nazzifuha mastata'tum
mulut kamu itu adalah satu jalan daripada jalan-jalannya Al-Quran, maka bersihkanlah dia daripada kotoran-kotoran dan bau-bau yang kada nyaman. Mastata'tum, sekuasa kamu, sekemampuan kamu. Jadi haram kita membaca Al-Quran dengan mulut yang najis. Haram membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Haram membaca Al-Quran dalam keadaan haid, nifas. Haram membaca Al-Quran di tempat qadha hajat. Tempat qadha hajat lain tempat mandi. Jangan disamakan. Tempat qadha hajat itu tempat yang dimana kita duduk untuk qadha hajat. Nah, itu tempat qadha hajat ngarannya. Misal ruangan ini gana. Di sini ada tempat qadha hajat, di sini tempat mandi, nang kada boleh membaca Quran itu di tempat duduk spesial qadha hajat ini. Dan ada lagi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa haram pula kita membaca Al-Quran sewaktu kita parahatannya buang angin. Bahkan tuh tarus membaca Quran kada baampih. Nah, itu ada sebagian ulama yang mengatakan haram, ada sebagian yang mengatakan makruh. Nah, ini termasuk adalah hurumatil Quran, kehormatan Al-Quran. Yang ketiga, ayyastawiya qa'idan wa la yakuna muttaqi'an. Bahwa membaca Al-Quran itu mestinya dia duduk yang tegak. Jangan duduk bersandar. Itu termasuk afdalnya. Kalau kita bersandar membaca Quran makruh kada, apalagi haram kada juga, cuma afdalnya kita membaca Al-Quran itu duduk yang tegak. Yang keempat, yang ketiga tadi ayyastawiya qa'idan wa la yakuna muttaqi'a, dan yang keempat ayyalbasa siyaba nadhifin wa tajammulin li'annahu munajin rabbah, bahwa dia memakai pakaian yang bersih, pakaian yang elok karena dia sedang munajat kepada Tuhannya. Jadi artinya kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan berpakaian. Satu, pakaian kita menutup aurat. Walaupun di tempat saurangan, walaupun di tempat sunyi, walaupun di dalam kamar kita membaca Quran, tetap kita menutup aurat. Ini perhatian khususnya kepada ibu-ibu, laki-laki jarang bisa hadatin masalah berhandap membaca Quran. Nah, cuma kalau bini-bini betapih di dada membaca Quran, membuka aurat, maka kamban kada betapih di dada di tangan Quran. Ini kada patut. Nang dipegang ini adalah kitab Allah, nang dibacanya kalamullah, yang dihadapinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian betapih di dada kada cocok, itu kada patut. Wa tajammulin, dan pakaian yang indah. Li'annahu munajin rabbah, karena dia munajat kepada Tuhannya, karena dia sedang berdialog dengan Tuhannya. Mesti pakaian yang indah, jangan pakaian yang tahilambuan, pakaian yang kumal. Nah, jadi ada mesti kita sediakan pakaian yang khusus, yang bersih, yang indah, yang suci untuk membaca Al-Quran ini. Yang keempat, yang kelima, ayyastaqbilal qiblah, bahwa dia menghadap kiblat. Li'annahu asyraful jihad, karena kiblat itu semulianya jihad. Jadi orang membaca Quran membelakangi kiblat, lawan yang menghadapi kiblat itu lain pahalanya.
Kenapa sebabnya? Karena ininya ada pahala membaca Quran, ada pahala duduk menghadap kiblat. Yang keenam, ayyum musika anil qiraah iza tasahaba li'annahu minasyaitan, bahwa dia berhenti membaca Quran parahatan menguap, karena menguap itu adalah daripada syaitan. Menguap jangan ditarusakan baca auzubillahi minasyaitonir. Nah, menguap hurufnya kadakana lagi, tajwidnya kadakana lagi. Jadi bila menguap itu berhenti membaca Quran. Yang ketujuh, ayyasta'idza billahi minasyaitan inda ibtidaihi, bahwa dia mengucap auzubillah ketika memulainya. Sekurang-kurangnya auzubillahi minasyaitonir rajim. Selengkapnya auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillah tasarah aja. Bismillah kaimbahnya auzubillah atau hendak kada tasarah. Cuman yang penting auzubillah. Kecuali di awal surah. Nah, kalau awal surah buat bismillahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu di awal surah. Kalau di pertengahan surah terserah. Kenapa bismillah boleh, hendak kada bismillah boleh. Artinya kalau kita kada bismillah, kita kada mengurangi kehormatan Al-Qur'an. Itu amun di tengah, di pertengahan surah. Yang dan dengan demikian kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kehormatan dan keagungannya. Kepada para jamaah sekalian, bagian pertama selesai, nanti kita lanjutkan ke bagian kedua.